Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Putra Walid membuat channel lagi di YouTube. Karena insya Allah penghasilan daripada YouTube kami ini kami akan sumbangkan kepada seluruh masyarakat miskin, teman-teman, kepada anak-anak kita yang lagi ikut pendidikan di pendidikan maupun itu formal maupun di pendidikan keagamaan dan pendidikan untuk pesantren. Kami insya Allah hasilnya ini kami akan sumbangkan kepada seluruh masyarakat miskin. Kami kepada kami akan bantu kepada pedagang-pedagang kaki lima yang buka lapak-lapak, orang tua itu, janda-janda tua itu, dan janda muda itu yang lagi bikin usaha bidang apa saja. Kami akan berikan modal untuk melanjutkan proses daripada dagangannya, daripada usahanya. Oleh karenanya kepada seluruh penonton Nusa Putra Walid, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan, panjang umur, sehat jasmani, sehat rohaninya, dan diberikan kepada rezeki yang berlimpah ruah. Dan kami juga seluruh kelompok kami di Nusa Putra Walid ini diberikan kekuatan dan kesehatan, panjang umur, sehat jasmani, sehat rohaninya, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan halal dan berkah. Akan digunakan di jalan yang benar dan digunakan di jalan Allah. Amin. Sekali lagi, hasil daripada YouTube ini kami akan sumbangkan kepada fakir miskin, kepada anak sekolah-sekolah yang ikut pendidikan dan keluar daerah melanjutkan pendidikan keagamaan, pesantren maupun pendidikan umum. Kami akan berikan dan akan kami sumbangkan. Dan ketemu di mana-mana saja, kami akan mengajak makan-makan dan minum-minum dan ngopi-ngopi di mana saja tempat yang ada, yang aman dan damai dan tentram. Oleh karenanya ini lagi di channel part 3 kami perlihatkan di atas ini sekali lagi. Ini kayunya ini kayu sebenarnya ini agar sehingga jarak 60 di tengah ini, antara ini dengan gelagar ini kami sisipkan sirip-sirip potongan-potongan sehingga jadinya dia berkotak-kotak. Sehingga kotak di seluruh gedung kami yang ini sekitar 100-an, sekitar 1000-an gitu. Ini yang gelagar ini memang dasarnya harus dari kayu yang tahan, karena di atasnya lagi kita harus mencek, coba kalau tidak kuat dia akan mengeper lantai ini. Sehingga kita memang carikan seleksi memang kayu yang kuat. Namun yang ini, kayu yang ini, sirip yang ini, biarpun kayu yang lembek atau yang nomor 2, asalkan jangan dimakan bubuk. Karena inilah tempatnya burung walet bersarang ini. Ini dia tempatnya burung walet bersarang. Dan sekitaran ini dengan sirip ini muncullah sudut. Sehingga sudut itu kan tempel dengan bahan yang kuat dan dapat disenangi oleh burung kita. Sehingga hasilnya bukan lagi, hasil daripada sarangnya bukan lagi dia sudut, tetapi dia berbentuk oval. Ya. Dan di bagian tengahnya di sini sudah jadi mangkok. Ini sarang ini burung walet ini. Ini burung walet. Dan ini juga burung walet, dan ini juga burung walet. Ini juga burung walet, dan ini juga burung walet. Ini itu otomatis jadinya sarangnya, ada bentuk sarangnya berbentuk mangkok dia, gelas bagi 2. Tapi kalau yang ini yang di sini juga, yang segini, pokoknya segi 4-nya ini, sudut 4-nya ini, sudut 4 di sini, hasilnya memang dia jadi sudut. Tapi kalau sudah ditutup,
Akhirnya hasil daripada sarang burung walet kita itu sudah jadi oval namanya, telur bagi dua. Itu oval namanya, telur bagi dua. Sehingga ternyata ini hanya sekedar insting saja, bukan pengalaman, hanya insting. Oleh karenanya selalu muncul insting kita itu karena dibarengi dengan bakat. Oleh karenanya ada bakat itu, insya Allah akan kita tekuni pekerjaan sesuatu, pekerjaan yang dimiliki dengan bakat, insya Allah akan menciptakan suasana kedamaian dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, dinikmati pekerjaan itu karena sesuai dengan bakat. Sudah menjadi kebahagiaan buat kami untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu atas karena dibarengi bakat. Oleh karenanya, sekali lagi teman-temanku saya sampaikan, kalau tidak ada bakat, memang bilang di pembudidayaan burung walet itu janganlah sekali-sekali berani, sebab akan sia-sia dan cuma-cuma hasil daripada gedung budidaya waletmu. Lebih baik berdasarkan daripada kau punya bakat, larikan saja bakatmu itu ke tempat sesuai dengan yang kau senangi. Jangan hanya modal ikut-ikut. Sebab kalau dengan bisa hanya modal ikut-ikutan, karena Anda memiliki dana, bisa membayar tukang, bisa beli material sampai klop, hanya kalau dengan ikut-ikutan sia-sia, saudaraku. Ya, sebab ini harus kita pandai merasa, melihat, dan meraba. Sehingga melihat, merasa, dan meraba itu bukan karena modelnya kita harus melihat, memegang, dan merabanya, tidak. Kita harus merasakan bagaimana kehendak dan kemauan burung walet itu sendiri, maksudnya. Sehingga dia akan nyaman. Tapi kalau tidak dibarengi dengan bakat, saudaraku, itu akan mengakibatkan fatal. Ya. Dan memang ada yang masuk, walet memang ada masuk, tetapi hanya batas kemampuan seperti begitu saja. Yang kita maksudkan di sini adalah burung walet indukan dan jantanan. Yang kita harus kuasai adalah bagaimana caranya anakan bisa kembali lagi ke gedung kita dan bersarang di samping induknya. Itu yang kita maksud, melihat, meraba, merasakan. Bagaimana cara untuk merasakannya? Di situlah kunci dan sangat rahasianya yang harus kita kuasai. Ya, bukan hanya karena dapat ikut-ikutan, tapi kuncinya di situ adalah bagaimana cara anakan dapat kita tarik kembali masuk dalam gedung kita, bersarang di samping induk dan jantanannya. Karena di dalam 1-2 minggu itu kita produksi sampai ribuan anakan. Karena dalam satu sarang itu bersarang ada 2 anakan. Jadi kalau misalnya 100, berarti sudah 200 pasang, 200 burung walet. Kalau 500 berarti 1.300. Itulah sudah 2 kali lipat, berarti sekitar 2.600 sarang burung walet yang kita produksi dalam 2 minggu. Itulah usahanya kita, bagaimana caranya kita untuk menarik kembali anakan itu masuk di gedung kita, bersarang kembali, masuk bersama induk dan jantanannya. Begitu saudaraku. Itu maksudnya pandai melihat, pandai merasa, dan pandai meraba. Dan pandai mencium. Harus pandai mencium. Ini semua karyawanku yang 2 orang sudah pada matang. Yang sudah sangat saya percayakan dimanapun saya datang. Ini rencana minggu depan hari Jumat kami akan berangkat lagi ke Kendari, ke ibu kota provinsi, untuk melaksanakan juga pemeliharaan
panen, dan kita harus pandai melihat, pandai merasa, pandai meraba, dan pandai mencium. Oleh karenanya, jika sudah pandai mencium, pandai melihat, pandai mencium, pandai melihat, pandai meraba, insya Allah itu sudah pasti sudah dibarengi dengan bakat. Tidak sembarang harus kita lakukan di dalamnya. Memang ada sih, tapi standar. Kalau dia 20 terus, indukan dan anakan tidak akan masuk ini. Begitu. Ini sudah part 3. Hasil ini kami sudah ada sedikit demi sedikit. Itu melanjutkan kehidupan kita. Semoga kami beramal kepada sesama manusia. Kami dapat gunakan di jalan Allah. Ini saudara. Ini mangkok semua ini. Olehnya itu sekali lagi saya sampaikan, cukup telepon saja saya 0822 130 592 97. Ini bisa dikontak saja. Karena nomor saya yang kemarin itu 304 kah? Sudah mati. Tidak berguna lagi karena HP lagi tenggelam. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, ini sudah insya Allah paten. Dan ada 2 nomor saya, bisa dikontak. Dan Bapak dan masalah. Bapak Ibu sekalian, itu tadi kenapa dia berkotak-kotak? Kenapa kotak itu? Kita harus antisipasi untuk menghindari daripada sarang yang bersudut. Supaya kita jadikan sarang burung walet kita itu jadi oval. Itulah tadi bisa sampaikan. Tapi tidak masalah. Jangan lagi banyak terpengaruh. Penetapan atau penyimpanan titik-titik Twitter itu bukanlah suatu hal yang fatal. Yang saya fatal di sini hanya faktor kebiasaan dan faktor bakat. Kalau tidak ada bakat, biar kamu biasa, mustahil juga adanya. Oleh karenanya, modal Anda tidak dibarengi dengan bakat Anda, janganlah berani ikut-ikutan melihat orang, karena kita ini orang Indonesia, orang berkebun sawit, rata bersawit, orang berkebun jagung, rata jagung. Lihat orang bergedung, lihat di gedung, semua rata di gedung. Sehingga yang gedung yang pertama yang diuntungkan, karena gedung yang itu yang menyusul kemudian akan sia-sia juga. Oleh karenanya, itulah tadi saya bilang, pekerjaan itu dibarengi dengan bakat, maka akan sia-sia kemudian ini karena semua ada di pancuran, ada pancurannya, ada airnya, sirkulasi udaranya, sirkulasi airnya, pembersihan di dalamnya, penyemprotannya dan lain sebagainya, jelasnya ditampung, gitu. Saudaraku semua, sekali lagi semua penonton, seluruh penonton Nusa Putar Walet diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan umur utama, kesehatan utama, rezeki yang melimpah. Ya,
Ini anggota lagi nyemprot itu. Ini start ini anggota lagi nyemprot. Ini dalam penyemprotan. Berarti 3 in 1, panen, pembersihan, penyemprotan. Satu kali naik, 3 kegiatan harus selesai. Jadi juga YouTube, channel juga jadi 4 kegiatan gitu. 4 satu kali kegiatan pekerjaan. Nah, sorting, membersihkan, panen, menyemprot. Begitu, saudara. Masuk di bawah. Ya. Betul-betul itu ditaruh itu ya. Ditaruh bersembunyi itu, sebelah sana. Itu. Nah. Oke. Rempel rata nih. Ini ada anak perempuan yang cabut jatuh. Oh, ini dia jauh nih. Ini, naik dulu lah. Selamatkan dulu.
Oke nih saudaraku, demikian yang bisa kami sampaikan kepada seluruh penonton seputar Walet. Semoga tidak sia-sia menonton Anda, karena insya Allah akan melarikan kepada fakir miskin hasil daripada YouTube seputar Walet. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.